Oke, di video kali ini gue akan sharing 5 tahun perjalanan gue sebagai seorang trader forex. Banyak hal yang udah gue lalui, dari loss ratusan juta, puluhan juta, dari dimana waktu itu gue nggak dianggap, dari dimana gue kayak ngerasa diremehin, itu semua udah gue alami, teman-teman. Nah, jadi FYI, aku tuh udah terjun dalam di industri forex itu dari tahun 2019. Nah, dari tahun tersebut kalau misal dihitung itu udah 6 tahun berjalan, teman-teman. Dan banyak hal yang gue dapetin dari sini. Jadi singkat cerita, di mana waktu itu aku kelas 2 SMK ya. Jadi background gue itu adalah anak jurusan teknik ya, bukan komputer, bukan informasi, atau mungkin bukan RPL, tapi gue itu full di teknik mesin atau teknik pengelasan. Jadi waktu itu tuh aku alumni di salah satu SMK di Madiun. Jadi bukan orang yang sekolah di SMA atau mungkin tamatan madrasah. Jadi benar-benar pure daripada teknik. Jadi dari sini mungkin kayak ada pandangan tuh, oh, anak-anak teknik itu seperti apa. Nah, di sekolahku waktu itu memang selalu diajarin untuk disiplin, teman-teman. Nah, disiplinnya di sini dalam artian untuk jadi seorang buruh pabrik. Karena kenapa? Lu tahu nggak? Jadi ketika lu masuk gerbang itu ada lane tuh untuk khusus jalan. Jadi lu harus ngikutin lane tersebut. Dan di perusahaan pun sampai sekarang itu seperti itu. Di pabrik-pabrik atau mungkin di perusahaan yang lain. Jadi cuman masuk aja itu ketat banget, guys. Nah, dari situ gue nyadar dimana kalau misal aku kayak gini, gue nggak bisa berkembang. Otak gue itu ke distract sama kerja doang, tanpa ada yang namanya kreativitas. Karena waktu itu aku sempet dimana punya salah satu prestasi di ekstrakurikuler, tapi guru aku tuh kayak ngerasa ngeremehin gitu. Prestasi apaan kayak gitu. Jadi soft skill yang dimana kayak public speaking dan sebagainya itu diremehin. Karena memang pada dasarnya sekolahnya itu dia memang ngejual ya, biar anak-anaknya atau murid-muridnya itu kerja di suatu perusahaan, entah itu di Jepang, di Korea, atau bahkan perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Intinya lu jadi budak di sini. Nah, dari situ gua ngerasa kayak apa sih gitu. Nah, akhirnya gue nyoba buat jualan, gue nyoba buat bisnis, gue nyoba buat trading. Tapi singkat cerita, aku tuh dulu jualan handphone, teman-teman. Jadi kalau semisal kalian tahu, dulu tuh handphone gue pertama banget ketika masuk SMK itu adalah J2 Prime. Waktu itu masih harga 700 ribuan. Ya, itu HP pertama gue. Dan HP pertama itu aku jual dan gue beliin Smartfren A atau Max A dulu. Tujuannya apa? Biar uang sisa yang aku jual ini bisa aku beliin handphone lagi dan aku bisa jual lagi. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Bukan kok semata-mata aku jual terus aku buat foya-foya, enggak ya. Atau mungkin duitnya buat apa, enggak ya. Nah, dari situ gue nyoba buat gulung. Akhirnya kekumpul sekitar 5 juta. Nah, dari 5 juta itu orang tua aku sampai bingung. Loh, lu dapat duit dari mana? Kok punya uang 5 juta? Karena anak SMA kalau semisal punya uang 5 juta itu jarang banget, bro. Karena uang saku cuma 10.000. Dari 10.000 ini kalau semisal kekumpul 5 juta itu butuh waktu berapa tahun ya untuk ngumpulin ke 5 juta itu. Jadi dari situ aku gulung lagi untuk jualan vape, jualan spare part motor dan sebagainya. Pokoknya banyak hal yang aku jualin waktu itu. Singkat cerita, karena memang posisinya banyak banget opportunity ya, sampai bener-bener dimana waktu itu yang harusnya aku ada kelas praktek, teman-teman, aku itu nyoba buat bolos lah ya, buat bolos, terus nyobain banyak hal yang memang benar-benar aku suka. Karena mungkin kalau misal lihat teman-teman yang lain ya kan, terus ketika ada kelas praktek ya, itu senang banget. Tapi entah kenapa aku malah kebalikannya gitu. Jadi kalau semisal ada kelas praktek seperti itu aku nggak begitu dengerin. Dari situ aku mikir 2 kali. Kalau semisal jualan terus kayak gini, itu susah untuk aku berkembang untuk mungkin 5 tahun ke depan karena terbatas ya. Dan waktu itu di marketplace itu semakin banyak kompetitornya. Jadi di situ aku nggak bisa nguasain pasar. Akhirnya COVID berjalan ya kan, kita WFH ya atau work from home, teman-teman. Nah, dari situ gue belajarnya dari rumah. Kita kelas online. Nah, lepas dari situ karena mungkin banyak waktu senggang ya dan bingung mau ngapain, mau keluar juga nggak bisa. Akhirnya gue nonton YouTube, teman-teman. Nah, ya, dan ketemu iklan salah satu aplikasi yang bisa ngasilin duit. Nah, dari situ karena penasaran gue coba download dan ternyata itu adalah aplikasi forex waktu itu. Ya udah, aku nyoba apa itu forex, aku nyoba kripto dan instrumen yang lainnya, dan satu ketemu di mana gue cobain semua itu, guys. Dan endingnya apa? Endingnya dari 3 tersebut gue nyoba di forex market. Jadi sebelum gue di kripto itu aku udah nyoba di forex dulu waktu pertama banget ya. Aku masih ingat di situ aku deposit 150.000 ya, atau kursnya 140.000 waktu itu, $10. Nah, dari
dari situ gua deposit 140.000 dan gua tradingkan di situ. Tradingnya asal-asalan, nggak ikut sinyal, nggak ikut apa. Cuman lihat video tutorial aja ya tentang support resisten itu. Habis itu aku praktekin dan cuan dari situ guys. Dari 140.000 itu jadi $50 atau sekitar 700.000 kalau semisal dikurskan waktu itu. Nah, singkat cerita di mana 500.000 aku withdraw dan aku langsung ajak teman-temanku itu ngopi ya kan. Terus aku bayarin ya. Biasalah karena dapat duit pertama ya kan, akhirnya kaget. Oke lah, aku traktir tuh teman-temanku. Nah, lepas dari situ karena ada yang namanya beginner luck. Jadi kalau semisal kalian pemula baru belajar trading terus kalian dapat profit di sana, itu namanya beginner luck. Gua kejebak dari sistem beginner luck itu. Besoknya gua deposit lagi, trading loss lagi, deposit lagi, trading loss lagi. Jadi hasil profit yang gua dapetin ya, $50 ini itu hangus teman-teman ya. Hangus ditelan market lagi. Nah dari sini aku nggak nyerah gitu aja ya, karena aku bisa ngasilin duit dari sini dan aku ngelihat bahwasanya jarang banget orang yang udah terjun di dalam industri yang seperti ini. Yaudah akhirnya aku terjun, aku pelajarin semuanya dari kripto, forex maupun saham, dan aku memutuskan untuk trading di forex dan di kripto. Ya awal-awal aku trading kripto ya, itu mungkin aku udah jalan setahun 2 tahun, muncul yang namanya crypto futures. Jadi sistematisnya itu sama seperti forex, tapi dia bentuknya koin teman-teman. Nah dari situ karena dia launching pertama, akhirnya aku nyoba tuh apa tuh. Oh ada leverage-nya, nyoba dem ya kan. Total loss aku di kripto waktu itu sekitar 5 jutaan waktu awal. Karena sebelumnya kan aku udah ada duit dari bisnis, udah dapat duit dari jualan dan sebagainya. Aku nyoba masuk langsung di 5 juta di kripto. Akhirnya dari situ ludes. Aku kapok di situ ya. Terus trading lagi di forex. Nah, aku pelan-pelan di forex itu juga jatuh lagi. Dari situ dimana uang yang aku kumpulin dari jualan ya, itu bener-bener hilang guys. Di kripto, di forex itu hilang semuanya waktu itu. Di tahun 2021. Gua screenshotnya masih ada buy position di 1700-an. Nah, terus aku sempat break ya. Setelah kejadian itu aku sempat break sekitar 6 bulan. Tapi walaupun break aku tetap belajar di akun demo ya. Belajar di akun demo sesekali untuk praktekin ilmu yang udah aku pahami. Nah, dari situ gua nyoba buat deposit lagi sebesar 1000 USD. Teman-teman, deposit lagi 1000 USD, akhirnya apa? MC lagi. Karena poinnya bukan di prakteknya, tapi waktu itu di psikologi. Yang ada di otak gua itu adalah duit doang. Jadi kalau semisal kalian trading, teman-teman, dan posisinya kalian itu lagi open posisi dan otak lu itu sange sama duit, itu pasti habis juga. Gua yakin 100%. Karena kenapa? Karena mindsetnya aja udah salah. Kalau semisal kalian itu sange sama duit, posisinya sekarang loss, pasti lo akan ngejar uang yang loss ini secara di waktu yang sama. Dan itu nggak bagus. Akhirnya dari situ gue coba break lah. Udah kayak ngerasa dimana, wah ini bukan industriku ini. Aku nggak bakat di sini. Jadi sempat nyerah ya. Sempat nyerah. Terus dimana aku lihat ya salah satu influencer. Waktu itu influencer kripto, dia bisa dapetin uang miliaran di dalam industri kripto. Akhirnya gue masuk lagi dengan modal yang lebih kecil waktu itu $100. Yang dari $100 itu berjalan sampai sekarang. Maksudnya gue berjalan trading sampai sekarang. Jadi nggak pernah ada di mana aku nyesel buat trading. Aku nggak pernah nyesel karena belajar di industri ini, karena aku melihat ya, itu apapun yang ada di dalam dunia ini itu sangat berpengaruh pada ekonomi dunia. Dan yang gue pelajarin waktu itu adalah itu guys. Jadi kalau misal lihat Trump, lihat suatu hype mungkin media yang bahas tentang financial, itu sangat mempengaruhi kondisi market juga. Dari situ karena rasa ketertarikan dan jarang banget orang ya yang belajar tentang industri ini, akhirnya gue tekunin. Sampai dimana berjalan di tahun 2023 ya. Dari situ 2023 aku udah hasilin uang 100 juta pertamaku dari trading forex teman-teman. Jadi gue dapat uang 100 juta pertama itu di 2023 dan waktu itu umurku sekitar 19 tahun. Nah di umur 19 tahun ini ada banyak masalah lagi. Mungkin karena aku sering ngepost-post teman-teman, sering eksis di media sosial. Karena waktu itu gue posisi dari dulu sampai sekarang itu sering banget ngepost di story guys ya. Tujuannya apa? Biar gue tahu progres gue itu seperti apa dari hari ke hari.
lepas dari situ ada salah satu teman gua itu nyoba buat kontak ya. Dia pengen belajar trading dan pengen diajarin. Ya udahlah, dengan senang hati aku juga ajarin. Nah, dari situ dia belajar dan sampai sekarang itu jadi teman trading gua, teman-teman. Lepas daripada itu muncul masalah lagi. Dimana waktu itu orang tua gua tahu gua udah punya duit ratusan juta. Terus dia minta buat untuk bangun rumah, teman-teman, untuk tambahan renovasi. Akhirnya uang tuh kepake, akhirnya nggak tahu. Lepas tuh aku bingung caranya untuk balik ke angka 100 juta lagi. Pelan-pelan ya, secara progres aku masih inget banget itu masih 3 bulan ya. Jadi 3 bulan lepas renovasi, aku langsung dapetin hit lagi di 100 juta. Nah, dari 100 juta ini bukan perjalanan yang mulus, teman-teman ya. Jadi di tahun itu juga ketika naik di angka 250 juta, uang tersebut hilang lenyap ditelan bumi. Karena ngerasa dimana aku di umur 19 tahun punya uang duit ratusan juta, teman-teman. Gua ngerasa, oh aku tuh kaya. Akhirnya apa? Gua foya-foya. Beli ini, beli itu. Ya kan, dugem sana sini, ya kan. Yang dimana uang yang harusnya aku bisa gulung di dalam industri ini lagi, itu nggak bisa, bro. Jadi nggak tahu duitnya kemana. Jadi karena mungkin masih anak muda dan masih labil secara finansial, ketika gua dapet uang segitu itu habis. Makanya kemarin di video gua sebelumnya aku ngomong kalau semisal kalian mentalnya belum dewasa, pasti habis juga gitu. Pakai modal berapa, punya uang berapapun ya, kalau semisal mindsetnya nggak bener ya pasti habis, teman-teman. Nah, dari situ gua agak ngerasa nyesel ya. Ketika kita profitable, kita udah profit konsisten di trading, muncul masalah lagi. Mungkin kalian pikir masalah kalian itu cuma di margin call doang. Enggak, bro. Orang yang udah profit konsisten tuh akan ada muncul masalah lagi. Kalau semisal lo udah profit miliaran, itu muncul masalah lagi. Jadi masalah itu akan tetap ada dan menghantui kita setiap langkah, teman-teman. Jadi karena posisi itu aku belajar, oh nggak bisa nih kalau kayak gini. Aku nggak bakal kaya-kaya. Akhirnya gue beli first car gue itu di 2023. Waktu itu R3 tahun 2012. Dan itu murah, bro. Cuman di 120-an waktu itu dapatnya. Nah, dari situ aku kerja lagi karena semangat dapat duit ya kan. Dari jualan handphone aku dapat, jadi dari trading aku dapat. Nah, dari situ aku langsung coba gulung lagi. Dan di tahun 2024 kemarin aku hit di 1 miliar pertama gua. Jadi 1 miliar ini terhitung dari semua ya, bukan liquid ya, tapi aset. Dari mobil, dari tanah, liquid di angka 1 miliar, teman-teman. Nah, dari situ muncul masalah lagi. Yang dimana waktu itu aku levelnya ketika loss itu bukan lagi jutaan, bro. Tapi udah ratusan juta. Lu bisa bayangin gak? Hilang katakanlah duit 200 juta semalam. Tam. Tapi kalau semisal dipikir-pikir ya, kalau semisal dipikir-pikir, duit 200 juta itu kalau semisal kita beliin mobil tuh bisa. Kita beliin Jazz deh, Honda Jazz tuh bisa, bro. Tapi waktu itu hilang gitu aja dalam semalam. Bahkan kemarin minggu kemarin itu aku loss 150 juta dalam semalam. Jadi levelnya itu udah berbeda. Ketika aku loss 200 juta pertama gue itu ya kena mental, bro. Kena mental banget. Waktu itu 2 minggu ya. Lo bisa bayangin gak? Itu aku ngopi sama temen gue, ya kan, ngobrol sama temen gue, aku telepon dia sebelumnya itu. Lo di mana? Ayo ngopi gitu. Lo tahu, gue pegang duit miliaran ya. Tapi yang gue minum tuh cuman Amer. Ya, anggur merah itu harganya cuma 100 ribuan, bro. Jadi gue telepon dia. Jadi sebenarnya hal itu adalah suatu manusiawi. Gue di sini aku ngomongnya soal realita ya. Realita trading tuh sebenarnya gimana, aku coba jabarin. Walaupun ya kadang aku tuh ngajarin kepada kalian kalau suatu hal yang seperti itu nggak boleh. Tapi aku mau gimana lagi gitu. Memang manusiawi lah, manusiawi, bro. Nah, dari situ gue recovery-nya cepet, bro. Dari loss 200 tuh recovery-nya cuma waktu seminggu. Ya, seminggu gue recovery dan alhamdulillah makin hari itu makin berkembang, teman-teman. Dan aku bersyukur banget bahwasanya di level sekarang. Kalau semisal ada Alif Kenzo di umur 17 tahun, ini yang bakal gue sampaikan ke dia. Yang pertama, lo jangan gak enakan sama orang. Belajar untuk hargai diri lo sendiri. Ketika ada temen ya kan, atau mungkin orang lain dia ngerasa butuh pertolongan tapi posisi lu itu juga butuh ditolong, itu mending lu fokus dan prioritasin diri lu sendiri, jangan prioritasin orang lain. Nah, yang kedua, kalau semisal kamu belajar trading
itu fokus, gak usah lihat kanan kiri. Kalau misal fokus di satu instrumen, ya lo fokusin semua di bidang tersebut sampai lo bener-bener jago. Selanjutnya, kalau misal posisimu itu udah minus, lo jangan overconfidence guys. Lo stop sekarang juga, dan lo mungkin bisa lanjut di esok hari atau mungkin di lusanya. Jangan lo hantem di hari ini juga, karena itu nggak akan membuat lo kaya atau mungkin bisa buat lo profit. Yang ada modal lo makin habis. Karena aku lihat ya kemarin lo ketika trading dan voting itu malah nambah modal lagi, tambah entryan lagi. Akhirnya apa? Posisi martingale lu itu malah menghabisin modal lu. Jadi sesuai sama plan, fokus sama rencana yang udah lu buat. Kalau semisal buy di sini, SL-nya di berapa, TP-nya di berapa, sesuaikan dengan itu. Jangan dibolak-balik ya, jangan diubah-ubah. Dan yang ketiga, kalau semisal lo udah ngerasa punya duit banyak, maksimalin semaksimal mungkin guys. Gunakan semaksimal mungkin uang tersebut untuk investasi atau mungkin untuk suatu hal yang bisa naikin value lo. Entah itu investasi layar ke atas, koneksi sama orang. Jadi lakuin itu. Jangan buat foya-foya atau mungkin dugem-dugem. Boleh lah kalau semisal lo buat seperti itu, tapi make sure uang yang kalian gunain itu adalah uang bener-bener dari hasil profit atau mungkin hasil dimana kalian itu dapat jackpot hari ini, ada lebihan lah. Dari kalau misal ada lebihan daripada budgetin, lo bisa gunain itu untuk foya-foya atau mungkin self reward. Tapi kalau misal saran gua ya, lo harus punya yang namanya budgetin ya. Jadi cash in sama cash out itu harus bener-bener dicek secara detail. Karena itu bahaya banget. Oke, mungkin gitu aja yang bakal gua sampaikan guys. Thanks a lot. Ciao.